Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan Indonesia merencanakan akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangunan PLTN itu akan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun mendatang. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan sejak tahun 1986 pemerintah Indonesia sudah pernah berencana membangun PLTN di Muria, Jawa Tengah. Namun terhenti. Ide pembangunan PLTN selain tahun 1986 yang terhenti, rencana itu pernah muncul lagi di tahun 2008, tapi juga tidak bisa terlaksana. Pemerintah kembali merencanakan pembangunan PLTN Muria, tapi bukan dalam waktu dekat, melainkan dipersiapkan secara matang untuk dibangun 10 tahun mendatang. Menurut JK, terhentinya rencana pembangunan karena masih ada masyarakat yang menolak pembangunan tenaga nuklir. Saya kira dalam 10 tahun nanti saya bicara dengan ahli nuklir, mungkin pada waktunya nuklir itu dibuat tanah, sehingga tidak lebih aman dibuat tanah, tidak di atas seperti sekarang ini. Sulitnya, menurut penelitian di Jawa ini yang bisa nuklir cuma di Kudus itu, Muria. Belum apa-apa, seluruh pada kiai, seluruh pada orang sudah demo, karena di situ ada pabrik rokok. Semua belum apa-apa sudah demo, baru bicara satu kata keluar dari Menteri Ristek waktu itu demo habis-habisan. Jadi bagaimana caranya kita membangun kalau seperti itu? Jadi tidak semudah itu. Dunia ada, kita ikut juga enggak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menerima kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg di Istana Merdeka, Jakarta. Bagi Solberg, ini adalah kunjungan pertama ke Indonesia sejak terpilih sebagai Perdana Menteri Norwegia pada Oktober 2013. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi agenda pertemuan bilateral antara Indonesia dan Norwegia, kita akan segera bergabung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Teguh Zulfan dari Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Nesya, apa saja yang menjadi agenda utama dalam pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg? Ya, Fitri, pembicaraan fokusnya adalah membicarakan mengenai hubungan bilateral antara kedua negara. Fokusnya adalah kerjasama di bidang energi, investasi, ekonomi, dan juga perdagangan kedua negara. Dan memang fokus ada beberapa, selain investasi dan juga bidang ekonomi, ada juga bidang-bidang lain yang kerjasamanya diantaranya adalah kerjasama atau concern di bidang hutanan dan juga kelautan, serta juga dalam bidang pendidikan. Untuk pertemuan sendiri tadi sudah berlangsung sekitar 1 jam berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Dan pertemuan tadi berlangsung 1 jam, dan ini adalah pertemuan pertama kali bagi Erna Solberg setelah dipilih pada beberapa waktu lalu menjadi Perdana Menteri Norwegia, dan rombongan dari pihak Norwegia juga sudah meninggalkan Istana Negara. Dan ada beberapa bidang memang menjadi concern yang dalam pertemuan bilateral itu, ada penguatan kerjasama bidang ekonomi, investasi, dan juga perdagangan keuangan negara. Dan Fitri, nantinya juga Solberg akan bertemu lanjutan lagi berbicara, karena nanti Solberg berada di Indonesia sampai dengan tanggal 16 April mendatang. Dan nanti juga akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan hal-hal yang menjadi fokus penting dari pertemuan lanjutan dari hari ini, yakni adalah 2 bidang yang paling concernnya adalah bidang perikanan dan kelautan dan juga bidang energi. Fitri. Ya, Nesya, artinya tadi ada beberapa sektor yang dibahas, antara lain ekonomi, pendidikan, tadi kelautan seperti itu. Apakah kemudian ada sektor-sektor lainnya yang juga menjadi bahasan utama ataupun akan menjadi kerjasama utama antara Indonesia dan Norwegia? Ya, Fitri, mengenai bentuk kerjasama dan ataupun fokus dari kerjasama tadi adalah bidang dalam perikanan, kelautan, dan juga energi. Salah satu contohnya adalah mengenai bidang energi dan juga maksudnya bidang perikanan kelautan. Nantinya tadi Menteri Susi Pujiastuti mengatakan bahwa kerjasama adalah investasi kerjasama antara Norwegia dan Indonesia dalam bentuk nanti akan ada teknologi, dan memang maksudnya adalah untuk mencegah atau fungsinya adalah bidang illegal fishing, sehingga nanti akan ada alat teknologi untuk bisa mendeteksi apakah kapal-kapal yang itu adalah kapal-kapal ilegal ataupun bukan. Itu nanti teknologi adalah Norwegia. Tapi apakah nanti kerjasamanya seperti apa bentuknya, nanti juga akan ada pertemuan lanjutan lebih lanjut antara Menteri Susi Pujiastuti dan juga Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Dan selain itu juga dalam bidang energi nantinya tadi Sudirman Said, yakni Menteri SDM, mengatakan bahwa
Pulau Sumbawa akan dijadikan sebagai pulau contoh di mana nanti akan ada energi terbarukan. Kenapa Pulau Sumba, Fitri? Karena memang Pulau Sumba saat ini memang merupakan pulau yang memang terpencil dan 40% dan saat ini sudah menggunakan sumber energi terbarukan seperti air, matahari, dan juga selainnya. Dan yang lainnya, itu kenapa akhirnya Sumba dipilih sebagai pulau percontohan untuk energi terbarukan. Karena memang kita tahu bersama bahwa Norwegia memang lebih concern ataupun lebih fokus dalam bidang, selain bidang perikanan dan juga bidang energi, juga bagaimana menurunkan atau fokus dalam bidang kelautan, kehutanan dan juga yang lainnya. Mengenai kehutanan juga nantinya Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg juga akan berkunjung ke Jambi untuk melihat bagaimana program-program yang sudah dilakukan, kerjasama yang dilakukan oleh Norwegia dan juga Indonesia yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun ini. Fitri. Baik, terima kasih Nesya. Pemirsa, demikian laporan langsung Nesya Megawati dari Istana Merdeka, Jakarta.